Shalom saudara, dalam hidup ini pasti kita akan mengalami yang namanya kesedihan, air mata yang mengalir, yang mungkin menandakan hati kita lagi mengalami kepedihan. Saudara, waktu kita mengalami saat-saat seperti itu saudara, seringkali kita bertanya, siapa yang mau peduli dengan kita? Kita seakan-akan hidup menderita sendirian. Kita menangis, kita berteriak, kita mengeluh, kita putus asa. Karena pada waktu kita dapati hidup kita penuh dengan penderitaan, kita seakan-akan mengalami jalan buntu. Dan seakan-akan tidak ada orang-orang yang mempedulikan kita. Hari ini saya memberitahu kabar yang baik. Ada seseorang yang sangat peduli akan jeritan hati kita. Kisah yang terambil saudara dari Markus pasal 10 ayat ke-46 sampai ke-52. Saya bacakan bagi Anda. Dikatakan Markus 10 ayat 46, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, kisah ini menceritakan seorang buta yang menjerit, saudara, karena butuh pertolongan. Jeritan hati yang dialami yang mungkin saudara begitu menekan hidupnya, karena dia tidak bisa melihat, dia tidak pernah bisa melihat keindahan yang ada di dunia ini. Dia menjerit saudara, dia menjerit karena jeritan hati menandakan kepedihannya. Mungkin hari ini kita juga seperti orang buta yang bernama Bartimius itu. Kita minta pertolongan, kita butuh saudara pertolongan. Jeritan hati kita saudara begitu menggema karena kita butuh pertolongan. Mungkin dalam usaha bisnis kita butuh uluran tangan orang. Di dalam hubungan kita dengan anak-anak, orang tua ataupun keluarga, kita juga butuh bantuan orang untuk supaya kita mengalami kebahagiaan. Di dalam pernikahan yang selalu mengalami keributan, kita juga butuh orang yang bisa mendamaikan. Saudara, ada begitu banyak jeritan hati. Belum lagi jeritan hati orang-orang yang menderita karena sakit penyakit, karena ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi. Saudara, ya salah keuangan, pekerjaan, rumah tangga, anak, bisnis, penyakit, apapun juga saudara. Saya percaya saat-saat ini begitu banyak jeritan hati anak-anak Tuhan. Nah saudara, dikatakan Bartimius itu adalah seorang pengemis. Dan tentunya yang namanya pengemis itu berarti dia miskin, hidup di dalam kekurangan saudara.
Orang tuanya pasti kesulitan mencari nafkah untuk memberi makan anak-anaknya, saudara. Kita tidak tahu berapa saudara-saudara dari Bartimius. Kita tidak tahu orang tua ini mempunyai berapa anak selain Bartimius. Dan saudara, Bartimius, anaknya yang tercatat di Alkitab ini, saudara, selain menjadi pengemis, dia mengalami kecacatan, yaitu buta, tidak bisa melihat. Nah saudara, ya anak pada zaman dulu dan zaman sekarang juga saya pasti tahu, saudara, anak adalah tumpuan harapan bagi orang tua. Betul saudara? Harapan akan masa depan, saudara. Ya, harapan mungkin nanti anak itu setelah menjadi besar, menjadi orang yang berhasil, yang diberkati, yang menjadi kelimpahan dalam kekayaan. Tentunya orang tua berharap saudara bisa membantu keluarga dan saudara-saudaranya, bisa mencari nafkah untuk keluarganya. Nah saudara, tetapi Bartimius, anak ini tidak bisa diharapkan, saudara, karena buta, saudara. Tidak ada banyak yang bisa diharapkan dari seorang yang buta. Bahkan menurut saya orang buta justru membutuhkan pertolongan. Pada waktu orang buta mau berjalan, dia butuh bantuan orang untuk menuntunnya. Pada waktu orang buta mau mencari barang, mau mengambil barang, dia butuh orang lain untuk menolong mendapatkan atau mencarikan barang yang dibutuhkannya. Betul saudaranya, untuk berjalan, untuk mencari barang, saudara, untuk memakai baju, atau mungkin untuk memilih makanan, saudara, dia butuh bantuan orang lain. Jadi saudara, orang tua dari Bartimius tidak bisa berharap banyak kepada anaknya yang buta. Maka yang bisa dikerjakan oleh sang anak ini hanya satu, yaitu mengemis. Ya, dan karena profesinya seorang pengemis, tentunya dia butuh akan suatu tempat yang dimana tempat itu penuh orang lalu lalang, tempat dimana penuh dengan keramaian, saudara. Ya, entah itu mungkin di pinggir jalan atau mungkin di pasar-pasar, di pusat keramaian di mana orang ada begitu banyak. Nah saudara, jadi tidak aneh kalau kita membaca tadi Bartimius ada di pinggir jalan. Dan tiba-tiba apa yang terjadi, saudara? Ada kerumunan besar, dan kerumunan besar itu pasti ribut. Bartimius mendengar ada kerumunan orang yang begitu ribut. Maka dia bertanya, ada apa? Ada apa gerangan? Dan saudara, ini dalam pikiran Bartimius pasti ini adalah kesempatan dia untuk mendapatkan uang yang lebih. Karena begitu banyak orang, ramai saudara. Ya, dan saudara, waktu diberitahu bahwa ada Yesus, maka Bartimius, saudara, meresponnya dengan luar biasa. Dia berteriak, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, itu sebuah sebutan, saudara, yang luar biasa. Karena orang Ibrani, orang Israel jarang sekali menyebut anak Daud, saudara. Ya, Yesus anak Daud jarang disebut, saudara. Dan saudara, ini jarang diteriakan. Tetapi Bartimius menyebutnya Yesus anak Daud. Kenapa, saudara? Luar biasa, karena sebutan anak Daud itu adalah sebuah kepercayaan, sebuah iman, saudara, bahwa Yesus anak Daud itu adalah Yesus adalah Mesias. Karena mereka percaya keturunan Daudlah yang nantinya akan menjadi Mesias, menjadi penyelamat bangsanya, menjadi penyelamat, saudara, hidupnya. Maka saudara, Bartimius menyebut Yesus anak Daud. Yesus, engkaulah Mesias. Yesus, engkaulah penyelamat bukan saja bangsaku, tapi engkau juga penyelamat hidupku. Engkau sanggup melakukan mujizat. Itu iman yang dipunyai oleh Bartimius, si pengemis orang buta ini. Luar biasa, saudara.
Dan saudara, kita membaca bagaimana Yesus berhenti karena mendengar jeritan dari seorang pengemis buta. Padahal saudara, kalau kita membaca saudara ayat-ayat sebelumnya, Yesus sedang menuju ke Yerusalem untuk menyelesaikan misinya. Markus 10 ayat ke-32 sampai ke-34 saudara dikatakan begini. Markus 10 ayat ke-32, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Dan Yesus berjalan di depan. Ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam kepala dan ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesat, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari, ia akan bangkit. Saudara, Yesus sedang menuju perjalanan ke Yerusalem untuk menyelesaikan misinya yang ditugaskan oleh Bapaknya yang di surga. Saudara, dan misi ini tentu ada sesuatu misi yang sangat penting, saudara. Dan saudara, ya apabila seseorang punya sebuah tugas yang penting, maka kadangkala kita dapati ia tidak begitu banyak punya waktu. Apalagi saudara mendengarkan jeritan keluhan orang lain. Betul ya saudara? Saya beri contoh saja. Misalnya para pelajar, ya kita dulu juga mungkin pada waktu sekolah, kita saudara mau menghadapi ujian. Ujian itu akan diadakan jam 7 tepat. Nah, kita berangkat dari rumah saudara tergesa-gesa supaya kita tidak terlambat mengikuti ujian. Saudara, 7 kurang 5 kita sudah hampir mendekati sekolah kita, universitas di mana kita kuliah. Saudara, dan apa yang terjadi di depan kampus, di depan sekolah kita, ada seorang pengemis yang menjerit dan berkata, "Hei kamu, ya Angel, tolong aku, kasihanilah aku." Nah saudara, apabila saya ada tugas untuk menyelesaikan ujian sekolah saya, maka saya percaya saya kan tidak punya waktu untuk berhenti dan bertanya kepada si pengemis yang ada di depan sekolah saya. Betul saudara? Fokus saya hanya untuk cepat ke sekolah itu dan menyelesaikan ujian saya. Maka saya nggak akan pernah mau ngobrol saudara, karena waktunya mepet. Tugasnya penting, misinya harus diselesaikan. Saya tidak mungkin akan bertanya siapa namamu, kenapa engkau jadi pengemis, apa yang kau butuhkan, apa yang engkau inginkan dariku. Saya rasa saya tidak akan lakukan itu. Saya akan bergegas, akan segera cepat-cepat saudara menuju ke ruangan di mana saya akan ujian. Saya tidak akan pedulikan orang yang minta bantuan saya. Betul saudara? Dan saudara, ya tetapi Yesus ini luar biasa. Yesus mau berhenti. Bahkan Yesus menjawab saudara akan Bartimius. Dan kemudian dia bertanya apa kebutuhannya dan maunya Bartimius. Luar biasa saudara. Luar biasa. Dan saudara, ya Bartimius pada waktu ditanya mau minta apa saudara, ya Bartimius saudara meminta sesuatu yang luar biasa. Saudara, dia tidak meminta uang, dia tidak meminta harta, tetapi Bartimius minta untuk bisa melihat. Sesuatu yang sangat penting. Karena apabila dia meminta uang dan dia mendapatkan uang, uang itu akan habis. Ya, dia akan kembali menjadi pengemis. Tetapi bila dia bisa melihat, maka ada begitu banyak pintu kesempatan yang bisa dia kerjakan. Bartimius tahu sesuatu yang penting saudara.
Dan saudara, kita membaca bagaimana kemudian Bartimius membuang jubah pengemisnya. Markus 10 ayat yang ke-50 bunyinya begini. Dia menanggalkan jubahnya, atau bahasa terjemahan lain dikatakan dia membuang, melemparkan, melepaskan, meninggalkan jubah pengemisnya. Saudara, jubah atau baju adalah menandakan status. Seperti seorang dokter yang memakai baju putih, baju dokter itu menandakan statusnya dia dokter. Polisi yang bertugas maka dia memakai baju saudara polisi, sehingga dia mempunyai kuasa, mempunyai otoritas. Saudara, pegawai negeri, perawat, ya saudara, suster, semuanya memakai baju yang menandakan statusnya. Betul saudara? Pengemis Bartimius juga memakai baju, statusnya dia sebagai pengemis. Tapi luar biasa, pada waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia menanggalkan, dia melepaskan saudara jubah pengemisnya. Ya, yang artinya saudara, dia sedang menggantikan profesinya. Dia menggantikan statusnya. Benar, dia adalah seorang pengemis, tetapi sekarang dia menanggalkan, dia melepaskan, saudara, dia meninggalkan statusnya sebagai pengemis. Sekarang dia mengerti dia adalah anak daripada Bapa Pencipta semesta alam. Amin saudara. Bartimius tahu, sekarang dia bukan lagi orang yang meminta-minta karena miskin dan buta. Itu sudah dilepaskan karena dia berjumpa dengan Yesus Sang Mesias yang menyelamatkan hidupnya, yang mengubah hidupnya, yang menggantikan statusnya, menjadikan dia anak-anak Bapa. Amin saudara. Roma 8 ayat yang ke-17 dari bahasa Indonesia modern, saudara, dikatakan begini terjemahan lain. Nah, kalau kita adalah anak-anaknya, maka kita pun adalah ahli warisnya, yang akan menerima berkat-berkat yang disediakan Tuhan untuk anak-anaknya. Kita akan menerima bersama-sama dengan Kristus apa yang sudah disediakan Tuhan baginya. Sebab kalau kita menderita bersama Kristus, kita akan dimuliakan juga bersama Dia. Saudara, kalau kita mengerti status kita adalah anak, saudara, maka Roma 8 berkata, kalau kita adalah anak-anaknya, maka kita pun adalah ahli warisnya, yang akan menerima berkat-berkat yang disediakan Tuhan untuk anak-anaknya. Dan saudara, kalau kita mengerti status kita adalah anak Bapa Pencipta alam semesta, di mana kita akan mewarisi kekayaannya, keberkatannya, kuasanya, maka saudara, saya percaya kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kepedihan, kesedihan, penderitaan, air mata tidak bisa kita pungkiri. Itu akan ada di dalam kehidupan kita selama kita hidup, saudara. Tidak peduli Anda mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, saudara, kita akan mengalami begitu banyak penderitaan dalam dunia ini. Dan seringkali di dalam penderitaan kita merasa tidak ada orang yang mau peduli dengan kita. Kita merasa tidak ada orang yang mendengar dan mau pedulikan jeritan hati kita. Tapi kita membaca, kita mendengar, kita mempelajari kisah Bartimius, pengemis yang buta, di mana pada waktu dia menjerit, Yesus Sang Mesias mau mendengar, mau menjawab, bahkan bertanya, apa kebutuhanmu? Yesus bukan cuma mau berhenti menjawab, tetapi dia juga menyediakan, memberikan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh kita. Status kita yang mungkin dulu adalah orang yang selalu dikalahkan oleh penderitaan. Status kita adalah orang yang mengalami saudara kekalahan dan kekalahan. Mengalami begitu banyak saudara mungkin kelumpuhan dalam hidup kita. Mengalami begitu banyak kekurangan dalam kehidupan kita. Mengalami kemiskinan saudara dalam hidup kita.
Saudara, hari ini dengar status kita, saudara, sudah diubah Tuhan. Lepaskan, tanggalkan jubah kekalahan kita. Pakai, saudara, jubah kemenangan yang diberikan oleh Mesias kita. Kita bukan lagi orang-orang yang dikalahkan, tetapi kita adalah anak-anak Bapa yang mempunyai warisan yang begitu luar biasa. Kekuasaan, kekayaan, kesembuhan, keberkatan, pemulihan, keutuhan, apapun, whatever yang kita butuhkan, Yesus sudah berikan kepada kita. Karena kita adalah anak-anaknya, ahli warisnya. Maka hari ini, saudara, bila kita punya jeritan hati yang mungkin orang lain tidak peduli, saudara, jangan khawatir dan jangan takut. Ada Dia yang akan mendengarkan jeritan hati kita. Di tengah malam kita rasanya sesak karena penderitaan yang kita alami. Kita tidak bisa bercerita kepada banyak orang karena itu terlalu pribadi, dan tidak bisa kita sembarangan bercerita kepada banyak orang. Saudara, dengar, Anda bisa bercerita kepada Dia karena Dia mempedulikan. Kalau kita sering bercerita kepada teman, kepada pasangan hidup, kepada keluarga, kepada anak-anak, mungkin mereka mau mendengar keluhan dan cerita hati kita. Tapi berapa lama, berapa banyak mereka terus mau memperhatikan dan mempedulikan kita. Ada saatnya mereka akan sibuk, saudara. Ada saatnya mereka tidak sempat. Ada saatnya mungkin mereka, saudara, begitu tidak punya waktu untuk kita. Atau mungkin ada saatnya mereka bosan mendengar keluhan hati kita. Hari ini berita baik, saudara. Seseorang yang tidak pernah bosan mendengar cerita hati kita. Seorang yang selalu peduli akan penderitaan kita. Dan yang luar biasa, dia bukan cuma peduli, tetapi dia menjawab dan memberikan segala kebutuhan yang kita butuhkan. Namanya adalah Yesus. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Dia tidak pernah mengecewakan saya. Maka saya percaya, saudara, Dia juga tidak akan pernah mengecewakan Anda. Percayalah, berimanlah, dan berharaplah. Hari ini boleh hujan dan mendung, tetapi di hari esok, dan kita tidak tahu kapan waktunya, matahari akan bersinar dan kita akan melihat kembali pelangi dalam hidup kita. Harapan yang tidak pernah padam, karena kita punya pengharapan yang sangat kokoh dan kuat, sauh yang aman bagi jiwa kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Saya berdoa bagi Anda yang tengah mengalami kesulitan dan penderitaan hidup, biarlah Anda boleh tetap dikuatkan. Terus berjalan bersama Kristus. Terus pegang, karena Dia tidak akan pernah melepaskan tanganmu untuk melangkah dan menjalani hidup ini. Sampai waktunya kita akan habis dan kita akan akhiri hidup kita di garis akhir dalam pertandingan hidup kita dengan kemenangan. Amin, saudara. Shalom bagi Anda, shalom bagi kita, shalom bagi Indonesia. Haleluya. Amin. Amin.